Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu kalian lebih lanjut tentang perusahaan yang sudah saya buat, yaitu Trebon Public Relation Training atau TPRT. Oke, baik. Untuk pembahasan kenal lebih jauh ini, di sini ada perkenalan tentunya dari saya sendiri, nama perusahaan yang sudah saya buat, deskripsi dari perusahaan saya, jasa apa sih yang saya tawarkan untuk teman-teman semua, atau jasa apa yang saya tawarkan dari perusahaan saya, kenapa dibuatnya TPRT ini, dan prinsip dari TPRT itu sendiri. Oke, di sini ada perkenalan. Siapa sih aku? Siapa sih saya? Saya adalah Fiskia Devina. Saya adalah CEO dari Trebon Public Relation Training ini, dan saya sendiri adalah seorang public relation. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya dengan saya membuka suatu pelatihan public relation ini. Nah, kenapa sih nama perusahaan ini saya memberikan nama Trebon Public Relation Training? Ya, Trebon ini saya ambil dari bahasa Perancis yang artinya sangat bagus, dan public relation tentunya saya ambil dari bahasa Inggris yang artinya humas. Siapa sih yang tidak kenal humas? Ya, humas adalah hubungan masyarakat, dan training ini adalah pelatihan, tentu saja diambil dari bahasa Inggris. Jadi untuk namanya sendiri saya menggabungkan dua bahasa, Perancis dan juga Inggris. Nah, pasti ada yang beranggapan kalau dibaca dari terjemahannya dari awal, dari Trebon Public Relation Training, berarti artinya sangat bagus humas pelatihan public relation dong. Jadi namanya ini untuk artinya kita baca dari belakang, Training Public Relation Trebon. Training Public Relation Trebon ini artinya pelatihan humas sangat bagus, yang dimana artinya ini tentu saja dengan mengikuti sebuah pelatihan public relation ini kita bisa meningkatkan skill yang diperlukan oleh seorang public relation sehingga memiliki skill yang sangat bagus nantinya. Oke, di sini ada deskripsi perusahaan saya, yaitu TPRT, Trebon Public Relation Training. Ya, TPRT ini tentu saja perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, yaitu kehumasan. Nah, kehumasan ini atau public relation ini sangat erat hubungannya dengan perusahaan, atau bisa disebut juga sebagai tangan kanan dari perusahaannya. Dan perusahaan saya ini tentu saja memberikan jasa, yaitu memberikan jasa pelatihan atau private class public relation, yang tentu saja tujuannya itu untuk memperkuat skill public relation dengan bagaimana bisa menciptakan dan meningkatkan citra yang positif serta public awareness nantinya. Dan di perusahaan ini kita bisa belajar karakter masyarakat. Jadi kami membuka perusahaan ini untuk semua kalangan seperti anak remaja atau anak dewasa yang ingin menjadi seorang public relation, karyawan biasa atau karyawan yang bukan bekerja di bidang public relation sendiri yang ingin belajar bagaimana menjadi seorang public relation, dan tentu saja kepada karyawan yang memang bekerja di bidang public relationnya itu sendiri. Itu saja kami membagi tingkatannya, yaitu membagikan kelas ke dalam 2 kelas. Nah, tujuan kami membagi kelas ini untuk apa sih? Ya, tentu saja untuk memudahkan dalam penyampaian materi para tutornya sehingga mereka bisa belajar sesuai kebutuhannya dan juga belajar sesuai tingkatannya, seperti itu. Di sini ada kelas A dan juga kelas B, yang dimana kelas A ini anak remaja atau orang yang ingin menjadi seorang public relation nantinya, dan karyawan yang bukan di bidang public relation tapi ingin belajar menjadi seorang public relation. Dan di kelas B ini adalah seorang karyawan yang memang mereka itu bekerja di bidang public relation, seperti itu, untuk meningkatkan skill public relation mereka agar bisa lebih baik untuk meningkatkan citra di perusahaannya. Nah, di sini sebelum saya membuat sebuah perusahaan juga saya menganalisa terlebih dahulu masalah apa saja sih yang ada di public relation ini dan kenapa kalian harus mengikuti pelatihan di TPRT. Nah, jadi masalah yang sudah saya analisa ini ada 4, yaitu public relation yang belum cepat dan tanggap. Maksudnya para public relation yang belum cepat dan tanggap dalam menganalisa atau melihat sekitarnya, dan pola koordinasi bagian humas dengan bagian lain yang tidak terjalin dengan baik atau koordinasinya itu masih belum berjalan dengan baik antara pihak public relation dan juga eksternal, dan kedudukan humas dalam struktur suatu kelembagaan yang belum berarti. Jadi masih banyak penempatan public relation di bawah
Dan sebenarnya ini public relation ini sangat berpengaruh untuk citra baik perusahaan. Dan yang terakhir, SDM yang tidak profesional atau penempatannya yang tidak sesuai dengan kompetisinya. Kenapa harus TPRT? Karena di TPRT ini kita bisa membantu untuk memperbaiki masalah tersebut dengan memberikan suatu pelatihan yang lebih baik. Dan di juga kami memberikan pelatihan dari mulai kita berdiskusi nantinya dan mengadakan suatu coaching klinik sebagai pencerdasan, dan nanti akan adanya studi kasus atau mempresentasikan atau menceritakan tentang bagaimana setelah mereka mengikuti training ini, pelatihan ini dalam penerapannya di perusahaan. Dan tentu saja kami juga di sini memiliki prinsip sebelum kami membangun sebuah perusahaan. Jadi orang public relation itu bukan hanya bisa berbicara dan juga bisa bergaul dengan masyarakat saja, tetapi kami ingin menciptakan output yang baik nantinya dengan mereka bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial atau media relation juga, dan bagaimana mereka ini nantinya sebagai jembatan yang baik gitu kan antara pihak internal maupun pihak eksternal, tentu saja memperbaiki karakteristik juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi di sini juga di perusahaan kami memiliki harga yang cukup terjangkau oleh semua kalangan yang ingin belajar tentang public speaking. Jadi di sini kami ada beberapa daftar harga yang sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada Junior Public Relation dengan harga cukup 2.500.000 sudah mendapatkan sertifikat, dan juga Public Relation Manager dengan harga 3 juta dan telah mendapatkan sertifikat.